Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sahabat Petani Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan Kang Deddy Mulyadi mengenai program petani milenial di tengah urusan kartu petani yang belum selesai. Dikutip dari halaman berita detiknews.com dengan judul "Soroti Program Petani Milenial, Deddy Mulyadi urusan kartu tani belum selesai", Jumat 4 Juni 2021, ditulis oleh Yuda Maulana, Detik News. Oke sahabat, sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe untuk kemajuan channel Sahabat Petani Indonesia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi meminta Kementerian Pertanian Kementan segera menyelesaikan permasalahan kartu tani untuk petani di Indonesia. Ia pun menyinggung konsep petani milenial yang muncul belakangan ini. Menurut Deddy, saat ini banyak pihak yang terlena dengan berimajinasi tinggi mengenai pertanian modern yang melibatkan petani muda dan milenial. Padahal permasalahan mendasar para petani, mulai dari pupuk hingga kartu tani, tak kunjung usai. Kita ini jangan dulu ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak begitu mendasar. Kita seolah memanjakan petani milenial. Ini programnya, ini stimulusnya. Tetapi petani asli yang berkorban bagi negeri ini masih sibuk dengan urusan kartu tani, ujar Deddy Mulyadi dalam keterangan yang diterima detik.com Jumat 4 Juni 2021. Deddy mengungkapkan keluhan petani yang kerap ia dapatkan di lapangan adalah soal permasalahan mendasar. Salah satunya soal kartu tani. Ia harap pemerintah selesai membagikan kartu tani kepada seluruh petani yang berhak tahun depan. Selain kartu tani dan pupuk, hal lain yang perlu segera dipikirkan oleh Kementan adalah hilangnya tenaga pengatur air di hampir seluruh wilayah Indonesia karena beberapa faktor, mulai dari usia hingga tekanan pekerja di lapangan. Menurut Deddy, jika itu dibiarkan tanpa perencanaan yang matang, maka profesi tersebut akan hilang peminatnya. Kalau ini hilang, jangan harap bisa panen dengan baik, kata Deddy. Tujuan dibentuknya pemerintah, ujar Deddy, harus memiliki perencanaan yang baik. Misal, memiliki data real mengenai jumlah impor jeruk, apel, jahe, dan lainnya. Data tersebut kemudian diolah menjadi sebuah program penanaman nasional agar di tahun berikutnya impor bisa berkurang atau bahkan tidak perlu sama sekali. Selama jadi anggota DPR, saya tidak melihat perencanaan itu. Dari seluruh impor yang terjadi tidak diterjemahkan dalam perencanaan teknis yang memadai. Secara umum, program yang ada adalah copy paste, ujarnya. Deddy Mulyadi menilai, jika terus-menerus seperti itu, siapapun menteri atau presiden, permasalahan petani di Indonesia akan terjadi pada lingkup yang mendasar. Ini yang menjadi concern kita, bagaimana big data bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan pertanian Indonesia, kata Deddy. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8%, atau setara dengan 2,7 juta orang.
Kendati begitu, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan jumlah petani baru di Indonesia bertambah 8 juta orang selama pandemi COVID-19. Kita seolah-olah memanjakan petani milenial, ini programnya loh, ini stimulusnya. Tetapi petani asli yang berkorban bagi negeri ini masih sibuk urusan kartu tani. Nah, sehingga persoalan data ini bagi saya satu saja deh. Gimana caranya urusan kartu tani tuntas? Gimana caranya tahun ini tidak ada lagi keluhan petani yang harusnya dia punya hak menerima kartu tani tapi tidak menerima? Atau misalnya orang tuanya meninggal belum ada ganti kartunya, dan sampai hari ini masih menjadi keluhan ketika saya turun ke warga. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tingkat teknis, walaupun ini bukan lagi kewenangannya Kementerian Pertanian, tetapi berpengaruh. Sekarang itu di tingkat petani, hampir semua daerah tenaga pengatur air hilang. Ada yang mengundurkan diri, ada yang karena tua, karena pusing menghadapi tekanan petani. Ini saja akan menjadi sumber daya yang hilang. Saya katakan, kalau sudah pengatur air saja di masyarakat ini hilang, jangan harap kita bisa panen dengan baik. Tuh, itu yang. Kemudian yang terakhir saya tegaskan, kan tujuan tadi persoalan badan karantina, kemudian izin impor, tujuannya kan membuat data tuh. Tahun ini jeruk impor sekian, tahun ini jahe impor sekian, tahun ini apel impor sekian, sehingga Kementerian Pertanian punya big data untuk membuat perencanaan agar tahun depan gak impor lagi jeruk. Caranya wilayah mana kita taman jeruk, tahun depan gak impor lagi jahe, wilayah mana kita dorong jahe. Nah, saya lihat setelah saya jadi anggota DPR ini gak nampak tuh dalam perencanaan program itu. Dari seluruh impor yang terjadi dan kemudian mengantisipasi untuk tidak impor lagi itu tidak diterjemahkan dalam sebuah perencanaan teknis yang memadai. Ini yang harus segera dibuat, karena secara umum saya lihat program ini copy paste. Yang tahun kemarin, tahun ini, tahun depan ya pasti ganti presiden juga pasti sama kok. Ini barangkali yang menjadi concern kita, sehingga bagaimana big data ini bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan pertanian ini. Demikian sahabat ulasan mengenai pernyataan Deddy Mulyadi anggota DPR RI yang menyoroti program kartu tani yang bermasalah di tengah gencarnya program petani milenial yang dianggap terlalu berimajinasi dan mengabaikan kebutuhan dasar petani asli. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan sahabat menilai baik dan buruknya. Semoga ini menjadi bagian masukan, kritik dan saran untuk kemajuan petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.